Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matius Rifan Ardiansyah Syamsuddin dengan standbook 225790001. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul dampak fluktuasi tarif udara terhadap volume ekspor dan impor. Nah, kita masuk ke pendahuluannya. Dalam era globalisasi, perdagangan internasional semakin bergantung pada transportasi udara, menyediakan kecepatan dan efisiensi bagi pergerakan barang antar negara. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam perdagangan internasional saat ini adalah fluktuasi tarif udara yang mempengaruhi biaya logistik dan ketidakpastian harga. Kenaikan tarif udara dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kenaikan harga bahan bakar, peningkatan biaya operasional, serta ketegangan geopolitik yang berpengaruh pada kebijakan penerbangan. Ketika tarif udara berfluktuasi, eksportir dan importir seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan biaya yang berpotensi mengurangi biaya atau mengurangi keuntungan, dan bahan bakar membatasi jumlah barang yang bisa diangkut. Dampak ini terutama terasa pada komoditas berharga tinggi dan barang-barang yang membutuhkan pengiriman cepat, seperti elektronik, farmasi, dan produk pertanian segar. Menurut dari data International Air Transport Association, volume pengiriman kargo udara global tercatat mengalami penurunan sebesar 6,4% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, dengan fluktuasi tarif udara menjadi salah satu faktor signifikan. Hal ini juga tercermin di pasar Asia, di mana biaya kargo udara mengalami peningkatan sebesar 12% akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan kapasitas pengiriman pada periode yang sama. Volume ekspor Indonesia melalui transportasi udara sebesar 5,2%, khususnya untuk produk agrikultur yang sensitif terhadap kenaikan harga pengiriman. Di sisi lain, impor barang-barang elektronik dari negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Jepang juga mengalami penurunan hingga 8,7%, yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya logistik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana fluktuasi tarif udara dapat mempengaruhi volume ekspor impor suatu negara agar strategi perdagangan yang efektif dapat disusun. Masuk ke problem atau permasalahan, di sini ada 3 poin. Yang poin pertama, apa saja faktor yang menyebabkan fluktuasi tarif udara dalam perdagangan internasional? Yang kedua, mengapa fluktuasi tarif udara memiliki dampak yang signifikan terhadap volume ekspor impor suatu negara? Di poin ketiga, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi tarif udara terhadap volume perdagangan internasional? Nah, kita masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada 5 tinjauan pustaka. Yang pertama itu teori tarif dan biaya transportasi. Menurut Samuel dan Nordhaus 2004, tarif adalah pajak atau biaya tambahan yang dikenakan pada barang yang diperdagangkan, baik ekspor maupun impor. Dalam konteks transportasi udara, tarif dapat berfluktuasi karena berbagai faktor eksternal seperti bahan bakar, perubahan nilai tukar, dan ketidakpastian geopolitik. Perubahan tarif ini secara langsung mempengaruhi biaya logistik barang-barang yang diperdagangkan, sehingga menyebabkan perubahan dalam volume pada pola perdagangan antar negara. Di poin kedua, teori permintaan dan penawaran transportasi udara. Shaw 2007 menyatakan bahwa permintaan dan penawaran dalam transportasi udara sangat sensitif terhadap perubahan harga dan tarif. Dalam kasus perdagangan internasional, apabila tarif udara mengalami peningkatan yang signifikan, importir dan eksportir akan menyesuaikan volume pengiriman khususnya untuk barang-barang yang tidak terlalu mendesak. Dengan demikian, fluktuasi harga transportasi udara dapat mengubah perilaku pasar dalam jangka pendek maupun panjang, yang berdampak pada volume ekspor dan impor suatu negara.
Di poin ketiga, teori ketidakpastian harga dan risiko bisnis. Kenaik 1921 menjelaskan bahwa ketidakpastian harga dalam perdagangan, termasuk fluktuasi tarif udara, menciptakan risiko bisnis yang dapat mempengaruhi strategi logistik dan investasi perusahaan. Ketidakpastian dalam tarif udara membuat perusahaan sulit untuk memprediksi biaya pengiriman jangka panjang, yang akhirnya berdampak pada penetapan harga barang di pasar internasional dan pada keputusan investasi terkait kapasitas produksi serta stok barang. Di poin keempat, teori keunggulan kompetitif dalam rantai pasok. Porter 1990 menyatakan bahwa keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui pengelolaan rantai pasok yang efektif, termasuk dalam aspek transportasi dan logistik. Perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan fluktuasi tarif udara dapat menjaga daya saingnya di pasar global. Sebaliknya, perusahaan yang gagal beradaptasi akan mengalami peningkatan biaya yang memungkinkan penurunan volume ekspor atau impor karena biaya pengiriman yang tinggi. Nah, di poin terakhir, teori dampak makroekonomi terhadap perdagangan internasional. Krugman dan Obstfeld 2008 menekankan bahwa kebijakan dan faktor makroekonomi seperti inflasi dan kurs valuta asing memiliki pengaruh besar terhadap tarif transportasi udara dan pada gilirannya terhadap volume perdagangan internasional. Fluktuasi ini menimbulkan efek keberlanjutan pada tingkat kompetisi dan keseimbangan ekonomi antara negara-negara pengimpor dan pengekspor. Kita masuk ke pembahasan pertama, faktor utama yang menyebabkan fluktuasi tarif udara dalam perdagangan internasional. Faktor utama yang menyebabkan fluktuasi tarif udara mencakup perubahan harga bahan bakar, ketidakstabilan geopolitik, inflasi, dan ketersediaan kapasitas kargo udara. Harga bahan bakar misalnya sangat berpengaruh karena transportasi udara mengandalkan energi bahan bakar tinggi. Ketidakstabilan politik di beberapa wilayah dapat menyebabkan pembatasan jalur udara sehingga mengurangi kapasitas dan meningkatkan tarif. Inflasi dan nilai tukar juga memengaruhi biaya operasional penerbangan sehingga memicu fluktuasi tarif udara. Untuk pembahasan kedua, fluktuasi tarif udara memiliki dampak signifikan terhadap volume ekspor impor suatu negara. Fluktuasi tarif udara mengakibatkan perubahan langsung pada biaya logistik yang berdampak pada harga jual produk. Tarif yang lebih tinggi bisa mengurangi daya saing produk ekspor karena harga yang lebih mahal di pasar tujuan. Di sisi impor, kenaikan tarif udara dapat membatasi jumlah barang yang bisa didatangkan karena biaya yang lebih tinggi. Hal ini terutama berdampak pada barang bernilai tinggi dan barang yang perlu pengiriman cepat seperti farmasi atau barang elektronik. Untuk pembahasan ketiga, strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif fluktuasi tarif udara terhadap volume perdagangan internasional. Beberapa strategi yang dapat diterapkan termasuk diversifikasi moda transportasi, negosiasi jangka panjang dengan perusahaan logistik untuk mendapatkan tarif yang lebih stabil, serta penggunaan teknologi prediksi untuk mengantisipasi fluktuasi tarif. Selain itu, pemerintah dapat memberikan dukungan berupa kebijakan tarif yang mendukung perdagangan internasional dan mendorong efisiensi di sektor logistik. Kesimpulannya, dari pembahasan mengenai dampak fluktuasi tarif udara terhadap volume ekspor impor dapat disimpulkan bahwa ketidakstabilan tarif udara mempengaruhi perdagangan internasional secara signifikan. Faktor-faktor seperti kenaikan harga bahan bakar, tarif udara berfluktuasi, sehingga menambah biaya logistik bagi eksportir dan importir. Dampak ini paling terasa pada komoditas bernilai tinggi dan barang-barang yang memerlukan pengiriman cepat. Fluktuasi tarif udara mengakibatkan penurunan daya saing produk di pasar internasional dan berpotensi mengurangi volume ekspor maupun impor negara. Hal ini berdampak pula pada seluruh rantai pasokan, mulai dari eksportir, importir, perusahaan logistik hingga konsumen akhir. Untuk sarannya, diversifikasi moda transportasi. Para pelaku usaha dapat mempertimbangkan
diversifikasi moda transportasi seperti beralih ke transportasi laut untuk komoditas yang tidak memerlukan pengiriman cepat, guna mengurangi ketergantungan pada tarif udara yang berfluktuasi. Di poin kedua, strategi jangka panjang. Eksportir dan importir dapat menjalin kontrak kerja jangka panjang dengan penyedia layanan logistik untuk memperoleh tarif yang lebih stabil dan mengurangi dampak dari perubahan harga yang mendadak. Di poin keempat, dukungan pemerintah. Pemerintah sebaiknya memberikan dukungan melalui kebijakan yang memfasilitasi perdagangan internasional dan membantu stabilisasi biaya logistik serta mendorong efisiensi di sektor transportasi udara. Di poin terakhir, penggunaan teknologi prediksi. Mengadopsi teknologi prediksi berbasis data dapat membantu perusahaan dalam mengantisipasi fluktuasi tarif dan mengoptimalkan biaya logistik berdasarkan analisis pasar yang lebih akurat. Itulah materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.